Laut menopang perekonomian kita. Laut adalah masa depan kita. The blue economy emerges as a promising engine of growth. The National Economic Development Authority looking to tap the blue economy to boost. Padang adalah ibu kota Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kota ini terletak di pesisir barat Pulau Sumatera dan dikenal sebagai pusat ekonomi, pendidikan, serta budaya. Selain itu, Padang memiliki peran penting sebagai gerbang utama Sumatera Barat untuk perdagangan internasional. Hal ini dikarenakan kota Padang yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia memiliki potensi besar dalam sektor maritim dan perikanan. Dalam usaha mempercepat rancangan pembangunan jangka panjang daerah atau RPJDP, Kota Padang melakukan kerjasama dengan Kota Tromsø dalam usaha mencapai blue economy yang optimal dan berkelanjutan. Kota Tromsø merupakan pusat pertumbuhan untuk sektor-sektor utama yang berbasis pada kelautan dan sumber daya alam. Kota Tromsø juga dikenal sebagai pusat penelitian dan inovasi dalam bidang kelautan dan perikanan yang didukung oleh peralatan dan teknologi canggih dalam budidaya ikan laut, serta pengelolaan sektor perikanan dan kelautan yang berkelanjutan. Tromsø juga memiliki teknologi canggih seperti sensor bawah air dan satelit yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang kualitas air laut, suhu, dan populasi ikan. Kota Tromsø juga berhasil mengembangkan sistem aquaculture menggunakan teknologi Recirculating Aquaculture System atau yang disingkat dengan RAS yang dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan produksi ikan laut. Dalam bidang pariwisata, Tromsø menjadi destinasi ekowisata yang mampu menarik wisatawan dari berbagai negara melalui pelaksanaan Tromsø Arctic Seafood Festival yang memperlihatkan bagaimana kota Tromsø menjalankan blue economy. Sejak lama, kota Tromsø sudah mengimplementasikan berbagai langkah untuk melindungi laut dan lingkungan laut, di antaranya adalah 1. The Norwegian Polar Institute dan lembaga penelitian lainnya di Tromsø menggunakan teknologi citra satelit, penginderaan jauh, dan kapal penelitian kelautan untuk memantau perubahan iklim dan dampaknya terhadap ekosistem laut. Dan kedua, Tromsø memiliki proyek basis data interaktif dwibahasa yang menyediakan visualisasi data sehingga peneliti dan masyarakat dapat mengetahui perubahan yang terjadi di Laut Arktik. Kota Tromsø juga ramah dari with the Arctic University of Norway dan Institute of Marine Research yang terkenal dengan penelitian dan inovasi dalam bidang kelautan. Dalam hal ini, kerjasama dengan Kota Tromsø dapat membantu Kota Padang dalam mengembangkan teknologi untuk memantau kondisi laut dan lingkungan laut, di mana teknologi yang digunakan perlu disesuaikan dengan kondisi geografis dan kondisi sosial Kota Padang. Menanggapi masalah kedua yang dialami Kota Padang dalam ketergantungan pada metode penangkapan ikan tradisional yang berdampak pada sedikitnya stok ikan dan membuat harga ikan yang menjadi cukup tinggi, Kota Tromsø telah berhasil mengembangkan teknologi perikanan modern yang mampu mencukupi stok ikan lokal dan memenuhi permintaan ekspor. Kota Tromsø berhasil mengembangkan Recirculating Aquaculture System atau RAS yang mampu meningkatkan produksi ikan secara signifikan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa RAS dapat meningkatkan produksi ikan hingga 50%. Dengan demikian, Kota Padang dapat bekerja sama dengan Kota Tromsø untuk mengembangkan sistem aquaculture di lokasi sekitaran Pantai Padang dengan beberapa penyesuaian. Dari sisi pariwisata, Kota Tromsø mampu menarik banyak turis mancanegara melalui pelaksanaan Tromsø Arctic Seafood Festival. Festival ini tidak seperti festival yang dipikirkan banyak orang karena memiliki terobosan-terobosan yang unik. Pada tahun 2022 misalnya, UiT, The Norwegian Arctic University, ikut memeriahkan festival tersebut dengan mendirikan stand bertema Life on the Beach yang memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk melihat hasil tangkapan mereka di bawah mikroskop. Selain itu, terdapat pula stand yang bertemakan Which Animals Are Closest Relatives, di mana pengunjung festival melihat model kelompok hewan laut yang berbeda, seperti Crustacea dan Echinodermata, lalu harus menebak hewan mana yang berkerabat dan tidak berkerabat disertai alasannya. Inovasi semacam inilah yang menjadikan Tromsø Arctic Seafood Festival menjadi unik. Dalam kerjasama antara Kota Padang dan Kota Tromsø dibutuhkan nomenklatur untuk mengatur jalannya kerjasama. Nomenklatur yang digunakan adalah agreement dengan nama kerjasama Padang Tromsø Agreement on Sustainable Blue Economy. Agreement umumnya tidak sekuat atau seformal treaty atau pact sehingga dapat disesuaikan lebih mudah dengan kebutuhan dan situasi yang ada.
Hal ini membuatnya lebih fleksibel terutama dalam kerjasama di bidang ekonomi, pendidikan, dan budaya yang mungkin tidak memerlukan prosedur ratifikasi ketat dari legislatif masing-masing negara. Yang mana hal ini tepat digunakan sebagai nomenklatur dari skema kerjasama antara Kota Padang dan Kota Tromsø. Kota Padang memiliki potensi hasil laut yang besar karena secara geografis kota ini berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Namun di samping itu, hal ini juga menimbulkan resiko berupa degradasi lingkungan pesisir akibat banyaknya pemukiman masyarakat yang sangat dekat dengan laut. Selain itu, penduduk Kota Padang juga belum memanfaatkan teknologi di sektor perikanannya dan masih menangkap ikan dengan cara tradisional, sehingga stok ikan menjadi sangat kecil dan harga pasaran ikan menjadi lebih mahal. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dengan Kota Tromsø sebagai kota yang telah menggunakan teknologi dalam mengembangkan sektor kelautan dan perikanannya, seperti penggunaan teknologi Recirculating Aquaculture System dalam sistem aquakultur dan promosi hasil laut dalam penyelenggaraan Tromsø Arctic Seafood Festival. Bentuk kelanjutan dari kerjasama ini adalah disepakatinya Padang Tromsø Agreement on Sustainable Blue Economy. Adapun tujuan dari kerjasama ini adalah untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya di Kota Padang melalui transfer teknologi dalam perikanan modern dan aquakultur, mendukung penerapan RPJP dalam sinergitas blue economy di Kota Padang, membuka jalan investasi ke Kota Padang, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Padang.